Ya, selamat pagi. Kami tes fungsi untuk Anda satu unit radio HF dari ICOM IC750 ya. Oke, ini salah satu keluarga ICOM yang tergolong bandel ya untuk seri 750 ini. Cikal bakal salah satu 756 Pro ya, kedepannya dia yang lebih canggihnya. Nah, ini adalah HF radio pionirnya ya. Di sini untuk wattnya dia besar di 120 watt, mode SSB ya di sini. Kemudian untuk frekuensinya ini udah terbuka lebar, general coverage dari 100 kHz sampai dengan di 30 MHz ya. Untuk TX-nya dia dari 1,6 MHz sampai dengan di 30 MHz. Oke, untuk kondisi fisik ini kondisinya mulus, masih original luar dalam. Untuk catatan paling ada minus sedikit di beberapa bagian, itu yang ada catnya pudar seperti di panel depan ini, tapi itu tidak banyak ya, sedikit aja. Ini kondisi wajar pemakaian, tapi pada intinya semuanya normal. Panel depan ini masih utuh, lengkap ya, tombol knob semuanya masih berfungsi, terutama layar monitor. Untuk digitalnya ini penunjuk frekuensi tidak ada yang terputus, segmennya masih jelas semuanya. Kemudian untuk jarum S meternya ini juga masih bergerak dengan normal, responnya lincah. Kemudian backlightnya juga cahayanya masih merata dan terang. Sekali lagi untuk tombol knob ini tidak ada yang seret ya, semua bisa dioperasikan, tidak ada yang macet. Oke, untuk kelengkapan yang ada di radio ini, dia ada sapu jinjing ya, di sebelah sini ada sapu jinjingnya. Kemudian ini di bawahnya ini ada kaki besi. Nah, untuk yang utama ini hand mic. Ini ada hand mic yang tipe ICOM original HM31 ya. HM31 ini untuk radio ini. Kemudian ada kabel DC ya, ini pin 6 dan sudah ada dilengkapi sikring. Itu. Oke, mungkin kita coba langsung saja untuk tes power. Di sini kita di 16 ya. Kita akan coba beberapa mode, misalkan untuk perbandingan di RTTY berapa, untuk sampel aja RTTY. Misalkan di sini ini dia terpantau 80 watt ya, untuk di 1,6 MHz 80 watt. Nah, kita misalkan di mode LSB ya, ini tergantung dari modulasi suara kita ya, kekuatan suara kita. Ini tadi dites bisa sampai di 100 lebih ya. Tapi kalau di RTTY dia konstan di 80-an. Oke, kemudian kita ke atas di sini, kita matikan generalnya dulu ya. Di 18 ini segini. Nah, ini di 18 tadi 16 paling bawah. Ini 18 ini dia 110-an, 115 kalau di LSB. Dia bisa 120-an lebih malah. Oke, itu gambarannya. Kita di 3,5 MHz. Di sini 100 watt ya, 100 watt. Kemudian di 7 ini kita coba ini dulu. Iya. Oke, di 7 ini kita tes di RTTY 120 ya. Kemudian di LSB kita coba. Ini sebenarnya bisa sampai 125, tapi ini tadi siulannya agak melemah. Oke, ini di CW kita lihat, gunakan gearnya.
saking yang besar ini ya. Oke, 105 watt ya, 105 watt untuk CW. Oke, kemudian kita di AM nya, ini AM terpantau lebih kurang di 60 watt. Kemudian ini saat kita mau ke mode FM, ini kita tekan function dulu. Nah, kita gunakan function, kemudian baru ya di FM ini terpantau 75 watt, 75 watt ya. Oke, kemudian kita ke 10, ini kita di USB. Ya, 120 watt. Kemudian kita ke 11, 125 watt ya. Oke, kemudian kita di 14 MHz, kita di RTTY saja. RTTY segini ya. Coba di FM segini, kalau di USB 100 lebih ya kalau di USB. Kemudian kita ke 18. Oke, kita ke USB aja. 120 ya, 120. Kemudian di 21 MHz 110. Kemudian di 24,5. Oke, (110). Oke, di 27 kita lihat. Ini 90 kalau RTTY USB. (105 watt ya, 105. Oke, kemudian kita ke 28. Ini 28, kalau RTTY sekian, 90-an USB. 100 ya, 100. Oke, kita ke atas di 30 aja langsung. Di 30. Iya. Lebih kurang ke 90 watt ya. 90 watt. Kalau RTTY dia 75 watt. Oke. Untuk TX nggak ada masalah, normal. Oke. Ini apa ya? Untuk pengoperasiannya, untuk band ini kita berpindah antar frekuensinya ini. Kemudian kalau untuk beberapa pengoperasian untuk yang lain di luar band kita lepas dulu. Ini dia untuk lebih cepat ya, TS tuning stepnya ini. Ya, kalau yang ini yang lebih rigid di belakang kilohertz seperti ini, yang lebih lambatnya. Kemudian kalau untuk kita sambung ya antara bandnya ini, kita gunakan general supaya dia bisa. Nah ini ya, kalau kita antar untuk per megahertz, bandnya aktifkan, generalnya aktifkan, ini dia akan berpindah. Ini akan nyambung ya. Nah, setiap apa ini? Oke. Ini untuk sekedar informasi ya. Untuk ini aja untuk supaya lebih lengkap nih yang kami sampaikan. Oke, seperti ini. Yang pasti tombol ini normal ya. Function HAM ini sudah kita coba berapa. Oke, kita sekarang coba beberapa yang lain. Ini monitor. Monitor ini kita gunakan ini LSB. Kita bisa kontrol untuk suaranya di sini ya, di atas ini.
Cek tes 1 2 3. Cek Garuda cek. Oke. Monitor aman. Nggak ada masalah. Kemudian ini Fox-nya nih. Ya. Ini tanpa dipencet. Oke ya. Normal untuk Fox-nya ini. Fox-nya bisa Anda setting sendiri manual ini ya, bisa dibesarkan sampai maksimal terus berapa. Delay-nya juga di sini ya. Ini noise blanker. Ini white ya, noise blanker white-nya mau diaktifkan. Kemudian ini AGC, fast, off dan slow. Ini enggak ada yang macet, lancar. Ini untuk transmit ya. Transmit kita lihat di LT2. Oke, normal ya transmitnya. Ini untuk multimeter, SWR, power, ALC, kompresor, IC, voltase ya, seperti ini ya. Oke. SWR misalkan ini kita lihat. Nah, dia harus di sini ya, nyender ya. Ya. Oke, ini kalau power dia baru bergerak. Ya. ALC, kompresor ya. Oke. Kemudian ini tadi modenya sudah bisa dicoba semua. Oke, normal. Kemudian ini kalau misalkan kita gunakan FM, kita tekan ini untuk CW. Oh ya, ini oke. Ini reverse, ini narrow, TTY narrow ya, TTY narrow ya. Oke, ini ya, ini indikatornya ya. Ini reverse, narrow hidup. Oke, ini ham general tadi aktif. Ini untuk speech opsional. Jadi kalau modulnya Anda install dia akan muncul. Mode S. Ini nggak pakai ini ya. Ini function menggunakan ini ya yang di atas ini. Scan ini ya. Scan. Oke. Kemudian ini lock normal. Ini DFS ini ya. Sekalian kita coba untuk simpan frekuensi, kemudian kita coba di sini biasanya di 760 ya. Ini kita pindah ke frekuensi 2 ya, kita simpan. Kemudian frekuensi 3 kita 780. Oke, kita simpan. Baik, memori ya bisa ya disimpan ya, 706 708. Oke, ini untuk VFOA dan B kita aktifkan duplex, transmit ya, duplexnya normal ya. Ini kalau di versi yang lain dia terteranya split ya, split. Ini kalau di versi ini IC750 duplex. Oke. Kemudian yang lain apa nih, read bisa diaktifkan normal. Ini XIT-nya, ini clear-nya. Oke. Ini filter, ini notch, ini PPT notch. Nanti kita bisa gunakan saat RX. Oke, sekarang kita tes RX.
Oh, itu dulu pernah kesini, Kang Larno, berarti. Oh, gitu. Nek kula biasane lho kanca tapi ketemu papat kena kuwi bisa leren. Oke, RX-nya normal ya, nggak ada masalah. Baiklah, mungkin itu saja kami akan tes fungsinya. Sekali lagi ya, untuk power 120 watt, oke normal, nggak ada masalah. Kemudian untuk RX-nya aman tadi ya. Untuk fitur-fitur yang lain tadi sudah kita coba, nggak ada masalah juga. Sekali lagi komponen internal pastinya masih original. Ada semuanya masih bawaan dari iCom-nya, kami sudah garansi. Semoga bermanfaat ya informasi tes fungsinya, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih.